Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bapak ibu yang sedang menikmati hari-harinya dengan penuh kebaikan dan kebajikan, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hatinya selalu dipenuhi dengan kesyukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu hamdan na'imin wa nashkuruhu syukra syakirin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara Ramang, Alhamdulillah rabbil alamin, kita pada pagi yang cerah ini bisa bersama-sama berada di sini dan merangkas seperti biasa kajian hari Ahad yang hari ini tadi saya dengar memasuki episode yang ke-100. Sudah cukup panjang perjalanan kita berada di masjid ini setiap hari Ahad pagi atau hari Minggu pagi dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka bersama-sama membedah pikiran kita, bersama-sama memiliki perasaan yang sama, bersama-sama memiliki cara pandang untuk melihat semesta dan juga alam lingkungan kita dengan berbagai macam perspektif yang menumbuhkan rasa syukur kita, menumbuhkan kebersamaan kita, serta juga perasaan baik dalam diri kita atas apapun yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM, yang saya hormati Bapak Ketua RW, yang saya hormati para tokoh, para guru kita, para masyarakat yang ada di sini, baik bapak-bapaknya maupun ibu-ibunya, juga anak-anak dari sekalian, semoga semuanya selalu berada dalam kebaikan dan kebajikan yang bisa kita syukuri dengan sepantasnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan pada junjungan alam kekasih agung Rasulullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya yang suci dan para sahabat yang setia. Kita yang ada di sini khususnya juga orang tua kita, pasangan kita, keturunan kita, saudara-saudara kita semua, termasuk juga para guru kita, orang-orang mengajari kita sejak kita kecil, sejak kita mengenal dunia, dan juga termasuk orang-orang yang terus berbuat baik kepada kita semuanya, termasuk juga orang-orang yang berbuat baik kita kemarin, hari ini, bahkan nanti ketika kita dikuburkan, ketika kita sudah mati. Ada di antara kita ada di sini khususnya atau mungkin di luar sana yang ikut mengurusi jenazah kita, ikut mengantarkan jenazah kita, ikut menyolati jenazah kita, mendoakan kita semuanya juga. Itu semuanya juga adalah kebaikan yang tidak pernah kita bayangkan siapa yang nanti akan menyolati kita, siapa yang akan mengurus jenazah kita, siapa yang akan memandikan jenazah kita tidak pernah tahu hari ini. Tapi itu jelas sebuah kebaikan yang harus kita syukuri dan kita ucapkan terima kasihnya sekarang. Karena boleh jadi nanti ketika kita sudah sakit, kita sudah tidak ingat apa-apa lagi, sehingga kita lupa untuk ucapan terima kasih kepada orang-orang yang dulu pernah berbuat baik, apalagi kepada orang yang akan berbuat baik kita setelah nanti kita tidak lagi bernyawa. Maka dengan kesempatan kali ini marilah kita tegaskan rasa syukur kita, sekaligus juga ungkapan-ungkapan doa kita untuk semua orang, baik dulu maupun sekarang maupun yang akan datang, yang telah berbuat baik, yang sedang berbuat baik dan yang akan berbuat baik kepada kita semuanya. Semoga kita dan mereka semuanya mendapatkan kebaikan selama-lamanya dan juga syafaat dari Rasul Agung Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita berada dalam suasana yang cerah,
dalam suasana yang hangat, dalam suasana yang segar, pikiran kita segar, hati kita juga segar, dada kita juga insya Allah terasa lapang, sehingga suasana ini semoga juga mengantarkan pikiran-pikiran kita dalam kesegaran, mengantarkan jiwa-jiwa kita dalam kebaikan, mengantarkan perasaan-perasaan kita juga dalam kelegaan. Amin ya rabbal alamin. Dalam tema kita pada pagi hari ini, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh moderator, bahwa kita ingin mencoba memahami ayat-ayat Tuhan. Memahami ayat-ayat Tuhan. Setidaknya ada 3 diksi atau 3 pilihan kata yang bisa kita bicarakan pada pagi hari ini. Pertama tentang kata memahami. Kedua tentang kata ayat, dan ketiga tentang kata Tuhan. Ketika kita mendengar kata memahami, maka dalam bahasa Indonesia padanannya itu ada beberapa, misalnya mengerti. Bagi orang-orang yang memahami, itu artinya bagi orang-orang yang mengerti. Ketika guru bertanya kepada muridnya, apakah kamu sudah paham? Itu sama dengan apakah kamu sudah mengerti? Maka kata memahami dan mengerti dua-duanya dalam bahasa kita sering dimaknai sama. Maka ketika ada ungkapan memahami ayat-ayat Tuhan, itu juga maksudnya adalah mengerti ayat-ayat Tuhan. Dalam bahasa Arab, kata memahami atau mengerti itu diungkapkan dalam banyak ungkapan. Semisal kata ya'qilun yang diterjemahkan dengan memahami, yang arti aslinya ya'qilun artinya menggunakan akal atau memfungsikan akal, mendayagunakan akal agar berfungsi sehingga mendapatkan pengetahuan-pengetahuan atau ilmu-ilmu dari sesuatu yang sedang ditelusuri, diobservasi, dan dipahami. Ada juga kata tafakkarun yang artinya berpikir. Berpikir juga itu bagian dari proses memahami. Ada lagi juga kata yatadabbarun yang juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan kata berpikir atau merenungkan. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Itu salah satu contoh ayat yang bercerita tentang kata tadabbur. Namun sebenarnya dalam segi bahasa, tafakkur dan kata tadabbur dari segi bahasa ada perbedaan. Kalau tafakkur itu memikirkan secara umum, memahami, menelusuri, mencari sesuatu secara umum. Sedangkan tadabbur itu memahami sesuatu bukan hanya apa yang ada di depan mata kita, bukan hanya yang tampak di depan mata kita, tapi juga apa yang ada di belakang dari sesuatu yang sedang kita lihat. Kata tadabbur berasal dari kata dabaro yang juga satu akar dengan kata dubur. Dubur itu artinya belakang atau dibalik. Maka ungkapan tadabbur itu memahami bukan hanya apa yang ada dilihat oleh mata kita di depan mata kita, tapi juga memahami apa yang ada di balik sesuatu yang sedang kita lihat. Ketika kita melihat orang berjalan, maka yang kita lihat kalau dalam konsep tafakkur adalah apa yang ada di depan mata kita yang terlihat. Dari orang yang kita lihat itu, ketika kita melihatnya, memikirkannya, apa yang nampak di depan mata kita saja, itu berarti namanya tafakkur. Tapi ketika kita melihat orang itu, lalu kita berpikir bukan hanya apa yang nampak dalam dirinya oleh mata kita, tetapi mencoba menelusuri apa yang ada di hatinya, di pikirannya, bahkan di belakang tubuhnya, yang tersembunyi dari tubuh, dari pandangan kita oleh tubuhnya, itu namanya tadabbur. Maka ketika ungkapan afala tadabbaruna al-Qur'an, maka maknanya bukan hanya memikirkan, merenungkan, tapi merenungkan, menghayati apa yang ada di balik Al-Qur'an. Sedangkan kalimat-kalimat seperti misalnya inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, maka tafakkarun di sana maknanya secara umum adalah memikirkan apa-apa yang nampak dalam pandangan kita
dan tidak bercerita tentang konsep memikirkan apa yang ada di balik sesuatu yang ada di belakang yang sedang kita telusuri. Itu dari sisi kata memahami. Sekarang yang kedua, diksi yang berupa ayat atau ayat-ayat. Dalam Al-Quran kita temukan ada kata banyak ayat, baik bentuk mufrad tunggal, ayatun yaknya pendek, maupun dalam bentuk jamak, ayatun yaknya panjang. Ayatun artinya sebuah ayat. Kalau ayatun artinya banyak ayat atau ayat-ayat. Nah, ketika kita mendengar kata ayat, itu biasanya pikiran kita langsung terkoneksi, langsung tergambar dalam pikiran kita bahwa yang dimaksud dengan ayat adalah ayat-ayat yang ada dibaca, yang kita baca dari mushaf Al-Quran yang sering kita buka. Atau tadi misalkan ketika kita membaca surat-surat dalam sholat, Al-Fatihahnya, atau mungkin surat Al-Bayyinahnya, atau mungkin surat At-Tin, dan semua surat-surat ayat-ayat dalam surat-surat dalam Al-Quran yang kita sering baca, itu yang mungkin kebanyakan kita pahami sebagai ayat. Ketika disebut ayat, maka pikiran kita teringat adalah ayat Al-Quran. Dan itu tidak salah, karena itu adalah bagian dari makna ayat yang disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran. Maka kalau kita mendengar ayat yang berbunyi misalnya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Pada dasarnya orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin adalah mereka yang apabila Allah disebutkan, maka wajilat qulubuhum, hati mereka takut atau tergetar, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayatnya, zadatuhum imanan, iman mereka bertambah, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Tuhan mereka. Dan di sini kalimatnya tuliyat 'alaihim ayatu, dibacakan ayat-ayat Tuhan atas mereka. Yang di sini juga dipahami sebagai ayat-ayat yang dibaca. Yang dibaca berarti yang biasa kita lakukan adalah ayat-ayat yang kita baca dari mushaf sejak surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas 114 ayat. 114 surat. Ketukar-tukar ya. 114 surat dalam Al-Quran. Dimulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Nah, itu yang biasa kita pahami tentang makna ayat dalam Al-Quran yang selama ini mungkin kita pahami. Tetapi kalau kita buka ayat-ayat yang lain, sesungguhnya ayat-ayat Allah itu atau ayat-ayat Tuhan itu bukan hanya ayat-ayat yang tertulis dalam mushaf, tetapi ayat-ayat Allah itu sangat banyak. Sebagai contoh misalkan di Al-Quran, ayat yang lain kita bisa bacakan, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqu. Sanurihim, kami, kata Allah, akan memperlihatkan kepada mereka. Siapa mereka? Kita semua. Apa yang akan kami perlihatkan? Kata Allah, kepada kita semua, kepada mereka, dan kita semua di dalamnya, ayatina, ayat-ayat kami. Kalau diperlihatkan berarti bukan dibacakan, tapi dipertontonkan, didemonstrasikan, diperlihatkan, dipertunjukkan. Sanurihim. Di situ kalimatnya bukan dibacakan, tetapi diperlihatkan. Nuri, sanurihim ayatina, ayat-ayat kami. Fil afaqi, ayat-ayat kami yang ada di mana? Fil afaqi, di semesta jagat. Maka kalau kita melihat langit, kita melihat gunung, ketika kita melihat pantai, ketika kita melihat semesta di depan kita yang tak terhingga luasnya, ketika kita naik gunung, di bawah kita terlihat pemandangan-pemandangan yang sangat kecil yang kita lihat, sebagaimana juga orang-orang di ujung sana melihat kita pun sangat kecil. Itu adalah bagian dari afaq, dan itu adalah bagian dari ayat-ayat Allah, ayat-ayat kami, kata Allah. Jadi ayat-ayat Tuhan, ayat-ayat Allah bukan hanya yang dibaca, yang kita temukan dalam Al-Quran semata-mata, tetapi juga
semesta ini pun adalah bagian dari ayat-ayatnya. Dan ayat-ayat Tuhan yang bercerita tentang semesta atau yang berupa ayat-ayat semesta diceritakan di Al-Quran dalam banyak ayatnya. Misalnya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari, dan seterusnya itu panjang. Itu kalimat terakhirnya adalah inna fi dzalika laayatin. Sesungguhnya dalam hal itu terdapat ayat-ayat liqaumi yatafakkarun, bagi orang-orang yang berpikir. Wa fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Pencipta langit dan bumi dan juga perbedaan bahasa, lisan, dan juga kulit kita, warna-warna kita semua, manusia semuanya, itu pun bagian dari ayat-ayat Allah. Berarti kalau begitu ayat-ayat Allah, dari sini saja kita sudah lihat bahwa Al-Quran sendiri menegaskan ayat-ayat Allah bukan semata-mata ayat-ayat yang dibaca, bukan semata-mata ayat yang ditulis, yang tertulis, tetapi juga ayat-ayat yang terlihat, yang dipertunjukkan, dan itu bukan hanya jauh di langit, tapi bahkan ada yang dekat di depan mata kita sendiri pun, itu semuanya adalah afaq yang termasuk bagian dari ayat-ayat Allah yang disebutkan dalam banyak ayatnya di surat-surat dalam Al-Quran. Sudah dua. Berarti yang pertama adalah ayat-ayat yang tertulis dalam mushaf. Yang kedua adalah ayat-ayat semesta, baik semesta jauh maupun semesta dekat, bahkan semesta yang terlihat oleh mata lahir kita, basar, maupun semesta-semesta yang tidak terlihat, yang hanya bisa dilihat oleh ilmu-ilmu tertentu atau bahkan oleh mata batin, basirah. Dan Allah sudah berikan tanda-tanda yang banyak kepada kita semuanya untuk menelusuri itu semuanya, karena itu semuanya bagian dari ayat-ayat Allah. Yang kedua, nah, lalu apakah hanya cukup ayat-ayat Allah itu berkenaan dengan semesta semata-mata? Nah, kita lanjutkan dalam ayat yang tadi kita bacakan, kelanjutan ayatnya. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim, dan dalam diri mereka, hatta yatabayyana lahum annahul haqqu. Jadi selain afaq semesta jagat yang akan Allah perlihatkan ayat-ayatnya kepada kita semua, itu adalah wa fi anfusihim, yakni ayat-ayat yang terdapat dalam diri-diri mereka. Apa diri-diri mereka? Ya manusia, kita semua. Jadi kalau begitu menurut ayat ini, dalam ayat yang terakhir saya baca ini, itu setidaknya ada dua jenis kategori ayat. Yang pertama adalah ayat afaqiyah, ayat-ayat semesta, dan yang kedua adalah ayat-ayat anfusiyah, ayat-ayat diri atau ayat-ayat tentang manusia. Kalau kita misalnya ada acara pernikahan, di situ kan suka ada serah terima penyerahan dari pihak pengantin laki-laki dan penerimaan dari pihak pengantin perempuan. Maka ketika pembicara dari pihak pengantin laki-laki atau pihak pengantin perempuan itu berbicara, itu mereka biasa mengutip salah satu ayat yang sudah kita sama-sama hafal. Ini yang ungkapan yang berbunyi, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Terus wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Lagi-lagi di situ disebutkan inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dalam hal itu terdapat banyak ayat bagi orang-orang yang memikirkan atau berpikir. Tentang apa itu? Tentang pemasangan manusia, laki dan perempuan. Kemudian menumbuhkan dalam diri mereka rasa cinta, rasa kasih sayang. Kemudian menumbuhkan di antara mereka keturunan dan sebagainya. Itu pun juga bagian dari ayat-ayat Allah, yang kita harus memikirkan itu semuanya. Sedangkan dalam diri kita juga, dalam tubuh kita ini, baik tubuh yang nampak maupun yang tidak nampak, semuanya ditegaskan sebagai bagian dari ayat-ayat Allah yang tadi penegasannya disebutkan di ayat yang tadi saya bacakan, yakni wa fi anfusihim.
Jadi manusia ini, tubuh kita ini, diri kita ini semuanya adalah bagian dari ayat-ayat Allah juga. Sehingga di Al-Quran ada sebuah surat yang dinamakan dengan Al-Insan. Itu menunjukkan betapa bahwa sosok insan sebagai bagian dari ayat-ayat Allah itu sangat penting, yang perlu dipelajari, perlu ditelusuri, perlu diobservasi, dan juga perlu disyukuri. Maka dengan begitu, kalau ditanya apa itu ayat-ayat yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran, maka pengertiannya sangat banyak. Dan menurut Al-Quran sangat banyak, maka ketika disebutkan dalam Al-Quran tentang kata ayatun atau ayatun bentuk jamak, maka pikiran kita penerawangannya tidak hanya terbatas pada satu jenis ayat semata-mata, tapi semua ayat yang bisa kita pikirkan saat itu. Ketika kita mendengar bacaan ayat Al-Quran bercerita tentang kalimat ayatul Rahman, ayat-ayat Ar-Rahman, atau ayatina, ayat-ayat kami, atau makna atau kata-kata yang semana, maka di pikiran kita setelah kita tahu ini tidak hanya terbayang tentang mushaf dari Al-Fatihah sampai Anas semata-mata, tapi apapun, baik ayat-ayat semesta maupun ayat-ayat yang ada dalam diri kita manusia. Karena apa? Itu perlu kita tegaskan, kenapa kita perlu sampaikan, dan kenapa kita perlu gambarkan bahwa ayat-ayat Tuhan tidak hanya yang dibaca. Yang pertama tentu saja kan Al-Quran pun mengatakan itu. Al-Quran tidak hanya membicarakan tentang ayat-ayat itu yang tertulis, tetapi juga yang terlihat, yang tersaksikan, bahkan yang terasa. Kalau kita tadi rumuskan, kalau tadi kita sampaikan itu kita rumuskan, maka ayat-ayat Al-Quran, maka ayat-ayat Tuhan itu setidak-tidaknya ada 3 kelompok. Kalau dulu pada tahun sekitar 1900-an, 1990-an, ketika saya awal-awal masih belajar kuliah, misalnya di situ para cendekiawan itu biasa membagi ayat-ayat Tuhan itu dengan 2 kelompok, yakni ayat-ayat qauliyah. Qaul artinya ucapan, yang dimaksud adalah ayat-ayat Al-Quran, yakni ayat-ayat yang terucap, ayat-ayat yang terkatakan, ayat-ayat yang tertulis dalam mushaf. Itu yang biasa oleh para cendekiawan, oleh para intelektual muslim disebut sebagai ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat yang berupa ucapan atau redaksional, redaksi, kata per kata, ayat yang berupa struktur kata per kata, kalimat per kalimat, dan rangkaian satu frasa ke frasa yang lainnya. Itu yang biasa kita dengar. Nah, para cendekiawan juga bagi ayat yang berikutnya yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Dari kata kaunun, kaunun artinya semesta atau sesuatu yang ada. Dari kata kana yakunu kaunan, kaun artinya sesuatu yang ada. Apa itu yang ada? Ya semesta itu. Ada yang tadi padannya sebagai afaq, semesta juga maknanya. Nah, para cendekiawan ketika itu menjelaskan bahwa ayat yang kedua jenisnya adalah yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat semesta. Itu yang biasa kita sering dengar dari para cendekiawan tentang pembagian jenis-jenis ayat Allah, yakni yang pertama disebut dengan ayat-ayat qauliyah, yakni yang berupa Al-Quran yang kita baca ini. Yang kedua ayat-ayat kauniyah, yakni ayat-ayat semesta. Tetapi dalam ayat yang tadi kita bacakan, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim, maka selain ayat-ayat kauniyah, di situ Allah tegaskan ayat yang ketiga, jenis ayat yang ketiga, yakni ayat-ayat bersifat nafas, bersifat anfusiyah, yakni bercerita tentang manusia. Maka kalau boleh saya tambahkan, maka kategori atau jenis atau klasifikasi ayat-ayat Tuhan itu yang ketiganya bukan semata-mata ayat Al-Quran, bukan semata-mata ayat kaun, akuan, tetapi juga yang ketiga yakni ayat-ayat yang bercerita tentang insan atau manusia. Makanya kalau kita rumuskan, ayat-ayat Tuhan yang dimaksud dalam Al-Quran itu setidaknya ada 3 rumusan, ada 3 jenis. Yang pertama kita sebut sebagai ayat Quran. Kita sudah hafal sebagian ayat-ayatnya dari awal sampai akhir, sebagian.
Yang kedua adalah ayat akwan. Kalau tadi kauniyah itu mufradnya, nah ini akwan itu jamaknya. Akwan itu artinya ayat-ayat semesta. Dan semesta itu mencakup banyak, baik semesta yang terlihat maupun yang tak terlihat. Semesta yang termasuk dalam kelompok mulkiyah, kerajaan yang lahir, atau kerajaan atau semesta yang tercakup dalam kelompok kerajaan malakutiyah, kerajaan batin. Kalau mulkiyah itu adalah kerajaan yang nampak, yang terlihat, benda-benda langit atau tubuh kita ini semuanya dan benda-benda yang ada di depan kita itu mulkiyah, kerajaan benda-benda yang lahir. Sedangkan malakutiyah itu adalah kerajaan Allah yang bersifat batiniyah dan ruhaniyah, yang tidak terlihat oleh basar, yang tidak terlihat oleh pandangan mata biasa, tapi kerajaan ruhani. Dan itu pun bagian dari ayat-ayat Allah. Itu bagian dari akwan. Yang pertama adalah ayat Quran, yang kedua adalah ayat akwan. Nah, yang ketiga yang mungkin jarang disebutkan atau mungkin seringkali orang melupakan ini adalah ayat-ayat insan. Nah, insan sendiri juga mencakup setidaknya dua hal. Pertama, ayat-ayat insan yang berkenaan dengan diri seseorang secara individual, tentang tubuh kita ini dari dilhur sausap rambut dihadap saibas dampal, sekujur tubuh kita yang nampak terlihat ini, maupun bagian dalam kita, hati, pikiran, perasaan, jiwa dan semuanya, itu pun adalah bagian dari individu seseorang yang merupakan juga bagian dari ayat-ayat Tuhan, ayat-ayat Allah. Nah, yang ketiga termasuk bagian dari ayat-ayat insan itu adalah relasi atau hubungan seseorang dengan orang yang lain. Maka ayat pernikahan itu adalah ayat insan yang berkenaan dengan hubungan-hubungan manusia. Pasangan suami istri itu adalah ayat-ayat Tuhan. Ketika seseorang berinteraksi dengan teman-temannya, dengan saudaranya, dengan tetangganya, baik yang dekat maupun yang jauh, itu pun adalah ayat-ayat yang bercerita tentang insan yang bersifat sosial. Jadi kalau tentang diri adalah ayat-ayat insan yang bersifat individual. Kalau bercerita tentang hubungan dengan orang-orang lain, itu ayat-ayat sosial. Maka kalau begitu, ungkapan ayat-ayat Tuhan itu dalam bayangan kita bukan lagi semata-mata tentang ayat Al-Quran yang dibaca, tetapi sekarang kita mengerti bahwa ayat-ayat Tuhan yang disebut dalam mushaf Al-Quran itu setidak-tidaknya ada 3 kelompok. Yang pertama, ayat Quran yang kita baca selama ini. Yang kedua adalah ayat-ayat akwan, ayat-ayat semesta, akwan ya. Yang ketiga adalah ayat-ayat insan yang mencakup dimensi individual dan juga dimensi sosial. Itu yang dimaksud dengan ayat-ayat yang ingin kita sampaikan. Nah, kemudian tentang diksi yang ketiga, yaitu Tuhan. Ketika kita mendengar kata Tuhan, dulu ya ketika saya baru belajar agama, ketika masa-masa kecil, orang tua atau para guru, para ustadz ataupun kiai di kampung waktu itu menjelaskan bahwa kalau kita menyebut Tuhan, itu bayangannya itu sesuatu yang berbeda dengan Allah. Kalau kita menyebut Allah, itu dalam pikiran kita ketika itu, lima saya ketika itu sesuatu yang berbeda. Allah dan Tuhan itu sesuatu yang berbeda. Ya, kalau kita nyebut Tuhan, jangan menyebut Tuhan, sebutlah Allah. Kenapa? Allah kan Tuhannya orang Islam. Jadi kalau nyebut Allah tuh cenderung kepada Islam, tapi kalau Tuhan tuh cenderung kepada non-Islam. Padahal kalau kita telusuri maknanya, ketika orang Indonesia menyebut Tuhan itu siapa maksudnya? Allah. Ketika kita menyebut Allah itu siapa Allah itu? Tuhan. Jadi kalau begitu ketika menyebut Tuhan dan Allah itu maksudnya sama atau beda? Sama. Allah adalah dalam bahasa, ya saya sebut bahasa Arab ya. Meskipun kalau kita telusuri menurut ilmu tentang bahasa Arab, kata Allah sendiri itu juga ada banyak pendapat. Itu apakah bahasa Arab atau bahasa non-Arab. Kalau Bapak Ibu belajar ilmu nahwu atau belajar ilmu tafsir, itu misalnya Imam Syibaweh, orang yang sangat terkemuka dalam ilmu nahwu ya,
itu mengatakan bahwa Allah itu berasal dari kata ilahun. Ilahun artinya Tuhan. Kemudian ilahun diawali oleh alif lam, maka menjadi al-ilahu. Sebagaimana qalamun diawali alif lam menjadi al-qalamu. Masjidun diawali alif lam menjadi al-masjidu. Rasulun diawali alif lam menjadi ar-rasulu. Nah, ilahun diawali alif lam menjadi al-ilahu. Nah, kata Imam Sibawayh, ulama terkemuka tentang ilmu nahwu, bahkan termasuk bagian dari tokoh terkemuka di awal-awal pengembangan ilmu nahwu, itu Imam Sibawayh, itu menyebutkan bahwa Allah itu adalah berasal dari kata ilahun diawali alif lam, maka menjadi al-ilahu. Jadi al-ilahu, kemudian huruf lam yang kedua dihilangkan, mohon maaf, bukan alif, bukan lam, huruf hamzah di awal al-ilahu, i-nya dibuang, maka menjadi al-lahu, sehingga menjadi Allahu. Itu kata Imam Sibawayh. Tetapi ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwa Allah itu bukan berasal dari kata al-ilahu, tetapi dari kata laha. Bahasa Arab juga, laha. Kemudian menjadi lahu. Diawali alif lam menjadi Allahu, kemudian ditafkhim menjadi Allahu. Nah, dua-duanya termasuk bagian dari bahasa Arab. Tetapi ada pendapat yang ketiga, bahwa Allah itu bukan dari bahasa Arab, tapi dari bahasa Ajam yang diarabkan, dimasukkan dalam bahasa Arab, kemudian diberi makrifat alif lam, maka menjadi semula adalah Allah, ditambah dengan al, maka menjadi Allah. Nah, sehingga tentang hal ini ada pendapat yang mengatakan bahwa Allah itu adalah berasal dari kata bahasa Arab, tapi juga ada yang mengatakan itu bahasa dari Ajam, diserap ke dalam bahasa Arab, kemudian dimarifatkan, diawali alif lam. Tapi apapun itu, ketika kita umat muslim menyebut kata Allah, maka dalam pikiran kita, pemahaman kita, dan keyakinan kita, yang dimaksud dengan Allah itu adalah Tuhan kita. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang menguasai kita semua, Tuhan yang mengurusi kita, yang beri kita rezeki, memberikan kita kehidupan, dan juga mematikan kita setelah kehidupan kita nanti. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka ketika menyebut kata Tuhan, itu dalam pikiran kita maksudnya adalah Allah. Ketika kita menyebut Allah, siapa Allah? Allah itu adalah Tuhan. Dan Tuhan adalah bahasa Indonesia. Dan kita dalam bahasa Indonesia, dalam bangsa Indonesia ada banyak bahasa, ada banyak suku, ada banyak suku-suku bangsa, memiliki banyak ungkapan yang macam-macam tentang maksud yang sama. Ada pangeran orang Sunda, ada pangeran orang Jawa, ada Gusti juga orang Jawa atau orang Sunda, ada Nu Agung, ada Nu Kawasa, ada Nu Maha Wenang, ada Nu Maha Suci, dan sebagainya. Itu semuanya merujuk kepada maksud yang sama. Yang Maha Tunggal, yang Maha Ahad, itu semuanya adalah ditujukan kepada Tuhan yang dalam bayangan kita sama, yakni zat yang menguasai, yang menciptakan, yang mengendalikan, yang mengatur, mengawali dan mengakhiri dan semuanya. Wal awal wal akhir, wal zahir wal batin. Itulah Tuhan yang dimaksud dalam kalimat ayatuna ataupun ayat-ayat kami dalam Al-Quran yang disebutkan dalam banyak ayatnya. Maka ketika ungkapan ayat-ayat Tuhan, maka maksudnya adalah ayat-ayat yang dikaitkan dengan Tuhan yang menciptakan kita semuanya, menciptakan semesta ini, menguasai diri kita, dan semua definisi yang tidak mungkin kita bisa jelaskan satu persatu karena keterbatasan kita, sedangkan Tuhan adalah zat yang maha tak terbatas, maha tak terhingga. Maka ungkapan-ungkapan memahami ayat-ayat Tuhan, maka itu sesungguhnya adalah sebuah pengantar bagi kita semuanya untuk menjadi orang-orang yang mengerti, merenungi, merenungkan, memahami, menelusuri tentang ayat-ayat Tuhan itu dalam perspektif yang seluas-luasnya. Sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Sekarang kita sudah berada di bulan Sya'ban tanggal 2 atau 3? Tanggal 3 ya. Sekarang tanggal 2 Maret, sekarang tanggal 2 Februari ya.
Kalau tidak salah tanggal 1 Sya'ban itu tanggal 31 Januari. Berarti kalau sekarang tanggal 2 Februari, berarti sekarang sudah masuk tanggal 3 Sya'ban. Betul tidak? Kalau salah mohon dikoreksi langsung. Nah, berarti sekarang kita sudah berada di awal-awal bulan Sya'ban. Segera beberapa minggu yang akan datang kita akan segera memasuki bulan Ramadan. Nah, ketika kita berada di bulan Ramadan, itu kesempatan kita untuk banyak menelusuri ayat-ayat Allah dalam semua dimensi, dalam semua kategori, dalam semua jenis yang bisa kita lakukan. Jika di antara kita nanti pada saat Ramadan, dan kita bisa mulai dari kapanpun, tidak hanya Ramadan, tetapi Ramadan kita ramaikan. Jika pada bulan Ramadan nanti kita punya waktu untuk banyak menelusuri, belajar, memahami, menelusuri, mengobservasi, meneliti ayat-ayat Al-Quran yang bersifat tertulis, lakukan. Sebab itu yang mungkin kita miliki saat itu, waktu kita, kesempatan kita, dan kemampuan kita. Tapi jika mungkin kita punya kegiatan-kegiatan yang lain, yang barangkali kita sedikit saja waktu kita untuk membaca, memahami Al-Quran yang tertulis, kita tidak usah khawatir dan tidak usah merasa bahwa kita tidak sedang beribadah. Kalau kita punya waktu yang lain untuk menelusuri ayat-ayat Tuhan yang lainnya, ayat-ayat Allah yang lainnya, ayat-ayat yang lainnya, bukan ayat Al-Quran, misalnya ayat Aqwan, juga lakukan. Dan ayat Aqwan ini kan menciptakan banyak ilmu pengetahuan di bidang alam semesta, ada tentang perbatuan, pergunungan, astronomi, dan sebagainya. Itu semuanya adalah ayat-ayat Tuhan. Saya teringat ada sebuah cerita tentang seorang ahli batu-batu berasal dari Perancis, ya. Kalau tidak salah namanya itu Desjardins. Saya tidak tahu bacanya bagaimana, tulisannya itu DE Chardine gitu. Nah, apakah bacanya itu kayak orang kita Chardin gitu, Desjardins? D kan kalau kita ke adik ya, de koswara misalnya gitu ya. Itu Desjardins gitu. Nah, saya nggak tahu bacanya orang Prancis bagaimana menyebut nama ini. Nah, anggap saja betul ya cara baca saya, misalnya Desjardins lah gitu ya. Nah, Desjardins ini seorang peneliti batu dari Prancis. Dia menelusuri batu-batu, baik batu yang ada di Eropa, di negerinya sendiri di Prancis, maupun di batu-batu di seluruh dunia yang dia sanggup lakukan. Dia telusuri, dia teliti perbatuan. Meskipun batu sama-sama kerasnya, tapi menurut penelitian dia, semua batu itu beda-beda. Batu yang ada di Garut berbeda dengan batu yang ada di Bandung. Paham ya? Batu-batu yang ada di Indonesia berbeda dengan batu-batu yang ada di benua-benua yang lain atau negara-negara yang lain. Dan batu yang hanya satu jenis batu, kategori batu, itu ternyata memiliki banyak suku-suku batu, bangsa-bangsa batu, dan semuanya sama-sama merupakan ciptaan Tuhan yang unik bagi dirinya. Maka seorang yang semula non-muslim, akibat atau berkat dia menelusuri tentang dunia batu, perbatuan, dan dia telusuri, temui, observasi, dia menyimpulkan bahwa batu itu adalah bagian dari Allah yang sangat luar biasa, yang dari batu akhirnya dia temukan Tuhan. Dari batu yang dia teliti, yang dia telusuri, yang ia cintai, dengan menelitinya begitu panjang, sepanjang hidupnya, dia temukan Tuhan. Dia merasakan kehadiran Tuhan dari adanya batu-batu yang dia telusuri, yang dia teliti. Maka bagi dia, ilmuwan batu ini, batu adalah ayat-ayat yang buat dia dikenalkan kepada Tuhannya. Dan untuk konteks inilah ayat yang berbunyi, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imanan. Dan apabila dibacakan atas dirinya ayat-ayat Tuhan, maka imannya bertambah. Maka untuk seorang ilmuwan batu tadi di Desjardins, ayat ini berlaku. Berarti bagi dia ayat-ayat bukan lagi dibacakan, tetapi diperlihatkan, dirasakan, dipahamkan, sehingga buat dia akhirnya kemudian mengakui bahwa dia temukan Tuhan dari batu-batuan. Bagi orang mencintai binatang-binatang, dia pun bisa menemukan Tuhan dari binatang-binatang yang ia pelihara, yang ia urus,
yang ia angon, yang ia cintai dan sayangi, ia bisa temukan Tuhan dari binatang-binatang. Dari tumbuh-tumbuhan, para petani, para peneliti tentang dunia pertumbuhan yang mengawinkan antara tumbuhan A dengan tumbuhan B dan sebagainya sehingga melahirkan satu jenis baru di bidang botanikal atau di bidang pertumbuhan yang menghasilkan kualitas yang super dari satu jenis tumbuhan misalnya, itu pun adalah orang-orang yang sedang menelusuri ayat-ayat Tuhan. Termasuk para dokter, para psikolog, para psikiater yang meneliti tentang jiwa-jiwa manusia atau yang meneliti tentang tubuh manusia, baik dari rambutnya yang sehelai rambutnya saja sampai ke ujung kakinya, itu pun adalah orang-orang yang sedang meneliti ayat-ayat Allah. Dan jika pada bulan Ramadan itu ada orang-orang seperti itu yang kesempatan yang miliki hanya memahami, menelusuri, kemudian juga menggali, mengkaji ayat-ayat Tuhan di bidang itu pun juga bagian dari ibadah. Dan yang ketiga, jika ada di antara orang-orang itu pada bulan Ramadan nanti, dia melihat ayat-ayat Allah dalam dimensi yang lain, dia berinteraksi dengan banyak manusia, bertemu dengan banyak orang, entah mungkin dalam rangka berhubungan bisnis, entah mungkin dalam hubungan yang lain-lainnya, masuk dalam hubungan relawan dan seterusnya, maka itu pun bagian dari ayat-ayat Allah yang ketika kita melakukannya, berarti kita juga sedang melakukan peribadatan. Maka kalau begitu, ibadah itu karena ayat-ayat Tuhan setidak-tidaknya ada 3 macam, yaitu ayat Qur'aniyah, ada ayat Aqwaniyah, dan ada ayat Insaniyah. Maka ibadah juga nanti tidak satu macam, tapi juga ada banyak macam. Setidaknya sebanyak jenis ayat yang ada di semesta ini. Maka ibadah bukan hanya semata-mata ibadah individual, tetapi juga ada ibadah sosial dan juga ada ibadah natural. Ibadah individual adalah ibadah-ibadah yang manfaatnya untuk dirinya sendiri, pelakunya semata-mata, seperti sholat, mungkin juga puasa, ataupun mencari nafkah untuk diri dan sebagainya. Itu juga bagian dari ibadah-ibadah individual, termasuk juga ibadah-ibadah sosial yang manfaatnya dirasakan untuk manusia yang lain. Itu adalah ibadah yang manfaatnya bukan dirasakan oleh diri sendiri tetapi untuk orang lain. Itu pun bagian dari ekspresi ibadah. Dan yang ketiga adalah ibadah-ibadah yang manfaatnya dirasakan bukan hanya oleh manusia, bukan hanya oleh diri dan sosial manusia, tetapi juga dirasakan oleh semesta, oleh makhluk yang lain, binatang, tumbuhan dan lain-lainnya. Dan itu pun bagian dari ibadah yang kita sebut saja sebagai ibadah natural. Ibadah individual, ibadah sosial, dan ibadah natural. Tiga-tiganya adalah ibadah-ibadah yang merupakan ekspresi penghambaan manusia kepada Tuhannya. Maka oleh karena itu, ketika kita menyiapkan diri, maka marilah kita siapkan diri kita semampu kita untuk menyongsong kebaikan-kebaikan di depan mata kita dengan tibanya bulan Ramadan itu, dengan memperlakukan diri kita sebagai pengantar-pengantar kebaikan Tuhan, sebagai penerjemah-penerjemah kebaikan-kebaikan Allah, sebagai orang-orang yang diri kita ini sebagai bagian dari rahmat Allah SWT, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Dan itu juga bagian dari ibadah kepada Allah SWT, dan aktivitas di dalamnya bagian dari tadabbur terhadap ayat-ayat Allah, tafakkur terhadap ayat-ayat Allah. Dan semoga kita semuanya termasuk orang yang beruntung untuk mensyukuri ayat-ayat Allah dan juga nikmat-nikmatnya. Ayat terakhir, tadi saya lupa menyampaikan satu hal. Secara bahasa, ayat sendiri artinya adalah tanda. Tanda. Jadi ayat itu secara bahasa, dalam bahasa Arab, artinya adalah tanda. Dalam bahasa Inggrisnya kan sinyal ya. Itu sinyal itu artinya ayat. Nah, ketika kita melihat sesuatu sebagai sebuah tanda, maka itu berarti adalah ayat. Ketika kita melihat sesuatu itu membuat kita ingat sesuatu yang lain, itu adalah tanda, dia itu adalah ayat. Ketika kita mendengar ketika kita mendengar sebuah suara yang keluar dari sesuatu,
Maka suara itu adalah tanda. Tanda atas apa? Tanda atas adanya sesuatu itu. Kalau kita mendengar suara anak kita tidak melihat dia, tidak bertemu dengan dia. Tetapi ketika kita mendengar suaranya, maka suara dia itu adalah tanda. Tanda apa? Tanda kehadiran anak kita. Ketika kita melihat semesta, melihat tumbuh-tumbuhan, maka yang kita lihat itu tumbuhan itu adalah tanda. Tandanya apa? Tandanya adanya zat yang menciptakan. Kita lihat diri kita masih punya kesehatan, masih punya kekuatan, masih punya kemampuan. Maka kemampuan kita, kesehatan kita, wujud kita ini adalah tanda. Tandanya apa? Tandanya adanya zat yang maha menghidupkan. Nah, orang yang punya kemampuan, orang yang disebut di Al-Quran sebagai ulul absor, ulul albab, atau zawil absor, itu adalah orang-orang yang mampu melihat sesuatu atau zat yang ada di balik tanda-tanda. Maka ungkapan ayat-ayat Allah itu adalah tanda-tanda yang mengantarkan seseorang melalui tanda-tanda itu kepada pembuat tanda, kepada pemilik tanda, kepada penguasa tanda, dan kepada pengendali tanda. Siapa dia? yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka contoh-contoh semacam tadi Descartes yang menemukan Allah, menemukan Tuhan dari batu-batuan, mungkin yang lain-lainnya dari tumbuhan, mungkin yang lain-lainnya dari semesta-semesta yang lainnya, maka mereka juga adalah orang-orang yang sedang bertafakkur atas ayat-ayat Allah, dan kita mensyukuri, mengapresiasi semua tindakan, semua perbuatan siapapun di antara kita yang sedang menggali ayat-ayat Tuhan, menggali ayat-ayat Allah di semua dimensi, di semua kategori, dan di semua ekspresi. Dan kita semoga diberi kemampuan untuk bisa menjangkau ketiga-tiganya semampunya. Jika kita mampu menelusuri ayat-ayat Quran, teruslah kita lakukan itu. Dan jika kita punya kemampuan menelusuri ayat-ayat Aqwan, lakukan itu semampu kita. Dan jika kita punya kemampuan menelusuri ayat-ayat insan, lakukanlah juga itu semampu kita. Dan itu semuanya adalah ekspresi dari ayat-ayat Tuhan yang harus kita syukuri dan kita nikmati bersama. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, apa yang bisa saya sampaikan tentang sebuah ungkapan memahami ayat-ayat Tuhan. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang beruntung, memiliki kemampuan untuk bisa melihat zat di balik ayat, melihat zat di balik tanda, zat di balik penampakan-penampakan, sehingga kita bisa semakin dekat kepadanya, merasakan kehadirannya, merasakan juga anugerah-anugerahnya yang selayaknya kita syukuri dengan sepenuh hati. Amin ya rabbal alamin. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas paparannya yang luar biasa pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita tidak puas ya atas penjelasannya. Mungkin banyak pertanyaan, namun waktunya habis. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada yang kurang puas ingin bertanya, silakan jawab saja Bapak Ustaz. Kalau waktunya pada pagi hari ini tidak cukup. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ustaz, terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir. Kabar akhir bulan kita pada pagi hari ini dan ditutup dengan doa saja, silakan pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan ibu sekalian, jamaah salat subuh dan kajian subuh yang berbahagia. Doanya tidak panjang-panjang. Yang jelas doanya kita bersama-sama ingin mengaitkan hati kita dengan zat yang maha menggerakkan kita semua, zat yang menghidupkan kita, zat yang memberikan kepada kita kekuatan, zat memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan, zat yang selalu memberikan kepada kita kesempatan. Semoga Allah anugerahkan kita selalu selamanya kebaikan yang mengantarkan kita semakin dekat kepadanya, mengantarkan kita semakin merasakan kehadirannya, merasakan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita kapanpun dan dimanapun. Dan sekalipun kita tidak pernah tahu kapan
dan dalam kondisi apapun kita nanti dimatikan, kita berharap dan sangat memohon kepada Allah semoga kematian kita tidak buat kita tersesat, kematian kita tidak buat kita terlempar dari rahmat Allah, tapi membuat kita semakin dekat dan tetap diterima olehnya dengan tangan yang terbuka, dengan raudiyatan mardiyah. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bisirri ummil Qur'an wa barakatiha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lahum ajma'in. Amin ya rabbal alamin wa ya ilahan nasi ajma'in. Sakitu hatur.